sore Sobat Ruang Energi. Hari ini, sore ini kita bersama GM Banten Banten 1 Suralaya, Pak GM, Pak Nugraha, dan Pak Edi investasi dalam rangka bagaimana menginformasikan peran Banten 1 Suralaya dalam mendukung PLTU Suralaya memberikan kontribusi dalam kelistrikan khususnya di Jawa, Madura, dan Bali. Untuk lebih jelasnya, mungkin Pak GM, Pak Nugraha bisa memberikan gambaran, Pak, bagaimana peran penting Suralaya 8 ini atau Banten 1 Suralaya ini dalam memberikan kontribusi terhadap kelistrikan Jawa ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. PLTU ini 625 MW dibangun di tahun 2007 dan mulai operasi di tahun 2011. Berarti sampai sekarang sudah 10 tahun beroperasi. Kemudian PLTU ini berada di area Suralaya, bersebelahan dengan Suralaya 17 dengan luas 34 hektar. Di Suralaya ini kita beroperasi 24 jam menggunakan batubara, dan dengan suplai batubara kita didapat dari sumber batubara di Sumatera dan di Kalimantan. Kemudian untuk SDM di sini kurang lebih IP dan Kogindo itu sekitar 250 orang. Kemudian dengan tenaga outsource lainnya sekitar 600 orang. Dengan potensi tersebut kita berusaha mengoperasikan pembangkit ini adalah pembangkit miliknya PLN yang dioperasikan oleh Indonesia Power. Berbeda dengan di 17 itu adalah pembangkit IP dioperasikan oleh IP. Kalau di sini adalah kita jasa OM. Pembangkit milik PLN dioperasikan oleh IP. Kita beroperasi menggunakan batubara, kemudian batubara tersebut kita proses, kita olah menjadi air menjadi uap, kemudian tersebut kita putar menjadi putar turbin menjadi turbin menggerakkan generator, kemudian generator menghasilkan listrik, dan itu disuplai ke sistem Jawa Bali 500 kV. 600 MW tersebut sekitar 2% dari kebutuhan sistem Jawa Bali. Tapi kalau kita gabungkan dengan Suralaya 7, berarti kurang lebih sekitar 14% ya, yang 12%. Signifikan. Dan alhamdulillah untuk sistem penyaluran batubara kita gabung dengan Suralaya 7. Kita sebutnya Polhadi terpadu. Dan dengan menggunakan Polhadi terpadu tersebut bisa memberikan suplai batubara yang relatif lebih konstan, lebih stabil, karena kita ada sekitar 6 port yang bisa kita pakai untuk melakukan bongkar muat batubara, dan ini merupakan kunci keberhasilan dari kontinuitas batubara yang ada. Dan untuk kinerja dari mulai kebetulan pembangkit dari Cina pada saat kita melakukan FPP 1, kita coba perbaiki pelan-pelan sampai kinerja sampai dengan saat ini terus meningkat. Untuk kondisi menarik di tahun 2021 dan di 2020 kita mengalami pandemi COVID. Itu berpengaruh juga kepada produksi di kelistrikan, yang di saat itu demand kondisi kelistrikan itu menurun karena adanya COVID, listrik menurun demandnya dan berdampak juga pada pembangkitan. Namun dengan adanya batubara ini yang menggunakan batubara yang energi murah, itu bisa menopang biaya pokok konsumsi untuk sistem Jawa Bali, sehingga semua tidak ada kenaikan listrik untuk di masyarakat.
Dan itu kita bisa beroperasi dengan penuh. Dan untuk itu tantangan di mana COVID ada, kemudian kita tetap bisa produksi, kita harus melakukan proteksi kepada tenaga kerja kita, baik tenaga kerja internal kita di PKB ataupun outsource kita, baik pun mitra kita, sehingga kita melakukan beberapa perubahan protokol kesehatan, misalnya dari mulai bagaimana mengatur pola kerja shift, bagaimana kalau ada prosedur masuk ke dalam unit, begitupun terkait dengan vaksinasi. Alhamdulillah vaksinasi sudah berjalan 1 dan 2, baik untuk pegawai kita maupun untuk outsourcing. Dan suatu contoh untuk outsourcing, kalau akan kerja masuk itu wajib dilakukan vaksinasi. Kalau nggak vaksinasi tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian dengan juga pada saat kita COVID kemarin juga ada pegawai kita yang terkena, dan kita sudah melakukan berbagai prosedur bagaimana menangani teman-teman tersebut agar cepat pulih kembali. Alhamdulillah semenjak 2-3 minggu kemarin kami sudah 0 yang mengalami COVID-nya jumlahnya. Mungkin itu sebagian yang bisa kami sampaikan untuk beberapa proses bagaimana untuk membuat energi batubara tersebut menjadi bersih. Kita ada sistem ESP yang bagaimana menyaring semua abu batubara tersebut, sehingga abu batubara yang keluar dari asap itu menjadi kecil, terkendali. Dan abu tersebut itu bisa diolah menjadi beberapa produk, misalnya nanti untuk industri semen ataupun industri paving block dan yang lain, sehingga bisa berdaya guna dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelanjutannya mungkin untuk program-program CSR mungkin dapat disampaikan oleh Pak Edi. Baik, terima kasih. Untuk CSR berkaitan dengan COVID, untuk mengamankan unit juga ya, karena COVID ini kan juga kalau kita aman, lingkungannya nggak aman, kita bisa kena juga. Nah, untuk ini kami juga ada program-program bantuan ke stakeholder, seperti ada mengenai pendidikan siswa sekolah, lalu ada bantuan sembako ke seiring satu kelurahan, lalu juga ada bantuan APD ke lembaga kesehatan seperti puskesmas dan lembaga kesehatan lainnya. Gitu. Lalu untuk mencegah gangguan dan lingkungan juga, kami juga ada program CSR umum, yaitu pemberdayaan untuk nelayan di Salira. Juga ada olahan untuk ibu di nelayannya. Kemudian juga ada olahan makanan di Lembaga Gede. Lalu ada 2 program bank sampah juga di Lembaga Gede dan di Desa Sampirama. Alhamdulillah usaha-usaha ini bisa membuat unit bisa berjalan operasional normal. Sobat Kurang Energi, paparan yang sangat luar biasa dari GM UJP Batu 1 Surabaya, di mana tadi dijelaskan bahwa kontribusi UJP Batu 1 Surabaya adalah sebesar 2% untuk kelistrikan Jawa Bali. Tentu dengan demikian maka keandalan listrik di Jawa Bali akan lebih baik di tengah situasi COVID yang saat ini masih melanda, adanya WFH dan lain-lain. Tentu keandalannya sangat membantu bagaimana masyarakat bisa dengan murah, nyaman, dan terjaga kelistrikannya, bisa menikmati dengan baik di rumah, karena peran penting dari PLTU Suralaya, yaitu UJP Banten 1 Suralaya ini. Dan di samping itu tentu ada hal yang sangat luar biasa juga, di samping tetap menjaga keandalan listriknya, UJP Banten 1 Suralaya juga telah memproteksi semua SDM-nya dengan melakukan vaksinasi, menjaga kesehatannya agar mereka tidak terpapar dengan protokol kesehatan yang terjaga dengan baik.
Di sisi lain, kewajiban perusahaan CSR, demikian juga pengolahan sampah dan lain dilakukan bagaimana memberdayakan masyarakat agar tetap bisa bekerja sama melakukan kegiatan ekonomi dengan dibantu oleh UJT Bandung 1 Suralaya ini. Mungkin perlunya Pak, harapan apa yang Bapak ingin sampaikan untuk agar tetap SDM tetap produktif, keandalan tetap terjaga untuk UJT Bandung 1 Suralaya ini, Pak Nugraha, silakan Pak. Ya, harapan kami sesuai dengan arahan direksi bagaimana pembangkit ini selalu handal bisa berkontribusi terhadap kebutuhan listrikan nasional, khususnya di Jawa Bali. Terus yang kedua adalah bagaimana pegawai semua stakeholder di sini bisa sehat pertama, yang kedua terus bahagia. Yang ketiga adalah ke depan tentu tantangan semakin tinggi dan isu-isu terkait dengan lingkungan juga akan semakin meningkat dan kita akan berharap kita bisa berkontribusi melakukan semua daya upaya untuk bisa bersinergi baik dalam kelistrikan ataupun dalam isu-isu lingkungan yang ada dan ke depan tetap untuk produksi listrik tetap terjangkau. Itu Pak. Oke. Demikian Sobat Ruang Energi dimanapun berada, paparan dari GM UJT Banten 1 Suralaya dengan gambaran yang sangat signifikan bagaimana menjaga keandalannya, komitmennya semua SDM agar kita semua dapat menikmati listrik dengan handal, murah, dan tetap nyaman kala WFH. Demikian. Bisa kamu. Bisa. Indonesia Power, gelap, handal, terbaik.